Halo kesayangan semesta, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini ya. Akan Mari bacakan suasana asmara untuk Sun Moon Rising Venus yang berada di Pisces ya. Ini tarikan energi 1 hingga 7 bulan Juni 2024. Seperti biasa, sebelum memulai, mari ingatkan dulu bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian Pisces saja, dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik, dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaan dalam menyikapi apa yang Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik, langsung aja mari mulai situasi antara Pisces dengan pasangannya. Oke, jadi ini tuh bisa seperti gambaran akan rekonsiliasi gitu ya. Akan rekonsiliasi, atau ini tuh bahasanya akan mencoba. Keduanya ini ya, baik Pisces ataupun pasangannya Pisces, ini tuh ada mau mencoba untuk lebih mengolah hubungan ini tuh dengan baik gitu, karena kayaknya sempat ada perpisahan gitu ya, sempat ada jarak di sana, ada sempat jeda waktu. Kalau Mari lihat ya, jeda waktu seolah-olah ini tuh gambaran adanya jarak di antara Pisces dengan si pasangannya Pisces ini gitu ya. Dan jarak-jarak yang seperti ini atau kisah-kisah yang seperti ini ya, itu tuh tidak boleh dibiarkan. Nah, kayak kita mungkin untuk beberapa sempat bilangnya putus gitu ya, udah kita cerai, udah kita pisah, kita nggak usah lagi pacaran gitu ya, mungkin ya sampai yang tahap ekstrim di sana. Namun mari lihat status judul ini boleh berpisah gitu, tetapi dalam perpisahan itu mari tangkap ini tuh tidak ada yang merasa bahagia gitu ya. Barangkali menganggap tadinya sempat menganggap bahwa ada jarak ini tuh baik untuk mereka berdua gitu ya. Tetapi ternyata setelah dicoba dengan berjarak ini tadi, kok kayak baru tahu, oh ini nggak benar gitu loh. Ini tuh kayak keputusan nggak tepat. Misal begini contoh ya, dengan alasan karena nyari duit gitu. Jadi misal istri ditinggal di kampung, suami pergi merantau kemana gitu ya, atau ada tugas misalnya ya, ada tugas dimutasi pindah ke kota lain misalnya kayak gitu ya. Dipikir loh ya ini terbaik untuk kita gitu ya. Ya namanya cari duit, namanya cari uang gitu. Dengan alasan-alasan terpaksa harus berpisah. Tapi ternyata ketika dalam perpisahan ini tuh kayak jadi nyadar, loh apa ini? Hubungan pernikahan apa kalau kayak gini modelnya? Suami di mana, istri di mana? Nah, akhirnya di sini kalau Mari lihat akan ada akan ada gagasan dari pasangannya Pisces. Kita jangan kayak gini dah gitu ya. Kita nggak boleh kayak gini lah Pisces gitu. Ya, nanti dia menggagas Pisces ini. Dia nanti yang bunyi gitu ya. Dia nanti yang bunyi bilang bahwa sebaiknya cara kita menjalani hubungan itu tuh nggak kayak gini modelnya. Aku ngikut kamu aja dah ke tempat kamu kerja. Nah, misalnya kayak gitu. Ya. Atau yang kayak udah deh aku resign aja, nyari aja lah kerjaan, pokoknya bisa deket sama kamu, misal kayak gitu ya. Atau setidaknya akan dibincangkan, kayak gimana nih, aku nggak seneng kita satu di kutub utara, satu di kutub selatan gitu ya, nggak baik juga untuk rumah tangga kita misalnya nanti akan
Pisces ini tuh akan diajak bicara sama pasangannya. Atau misalnya begini, selama ini tuh belakangan hari kayak hubungan ini tuh dingin gitu ya, dingin. Bisa-bisa tetap satu atap itu ya, tapi dingin aja. Nah, ada kayak perang dingin di situ untuk beberapa. Jadi akan ada nanti gagasan pasangan Pisces ini tuh untuk mengakhiri perang dingin, gitu, ya. Dan Mari rasa untuk mengakhiri perang dingin ini akan disambut baik oleh Pisces. Dan cara penyambutan Pisces pada ajakan si pasangan ini tuh beberapa ya, Pisces mau melepaskan sesuatu yang dia anggap berharga, gitu ya. Jadi namanya orang mau rekonsiliasi, yang ingin kembali rujuk bersama, membangun hubungan yang lebih baik, ya. Nah, di situ tuh Pisces, oke, aku akan melepaskan ini, aku akan mengorbankan itu, aku akan berefort seperti ini, seperti itu. Dan saya rasa effortnya Pisces ini tuh nggak bisa dianggap sebelah mata, gitu ya. Karena sesuatu itu tuh ya lagi-lagi yang berharga bagi dia. Tetapi saya rasa Pisces akan menganggap bahwa ya itu worth it gitu lah ya, melepaskan sesuatu yang dia anggap berharga, misalnya pekerjaan, misalnya rasa nyaman gitu ya, misalnya ego, melepaskan ego yang ngotot tadinya untuk berpisah, misalnya kayak gitu ya. Jadi dilepaskan oleh Pisces, tapi Pisces bilang ya enggak masalah, pokoknya kayak gimana ini hubungan dengan si pasangan bisa kembali kayak merasa lagi tidak utuh ya belakangan hidup mereka berdua. Jadi demi keutuhan, yang mana-mana yang dianggap sebagai ganjalan ya, yang mana-mana dianggap tadi sebagai sumbatan hambatan, ini tuh dilepaskan gitu ya. Yang mana-mana yang dianggap gitulah ya. Nah, di sana. Jadi dilepaskan. Jadi saling ya, Pisces berkorban, ya si pasangannya ini juga ya Pisces yang berkorban, tapi kalau si pasangan ini tuh Mari rasa lebih kayak berinisiatif, berani untuk menggugah ya, biar ada langkah-langkah dan tindakan yang bisa diambil untuk menyatukan mereka berdua. Nah, seperti itu ya. Atau ini bisa selama ini Pisces dibiarkan untuk menunggu si pasangan ini, entah kapan dia datang gitu ya. Tetapi di detik terakhir kayaknya Pisces sudah lelah dalam penantian ini. Nah, tiba-tiba di situ tuh udah mulai menyerah nih. Aduh, aku nggak mau nunggu lagi dah, gitu ya. Aku udahlah baiknya menata hidupnya aku gitu ya. Nah, di detik-detik terakhir sudah menyerah, hampir menyerah. Tiba-tiba si pasangan ini tuh datang untuk memberikan angin segar. Ya, Pisces, kamu gak usah nunggu aku lagi. Ayo, aku sudah datang di sini. Kira-kira gitu. Ya, aku udah datang. Misalnya kan dulu ini bisa aja ya. Tunggu ya, aku harus melakukan bla 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 segala macam agar kita bisa bersama. Oke, ditunggu, dinanti gitu ya oleh Pisces ini. Nah, berakhir sudah penantian dan keharusan untuk menunggu karena ini si pasangan nongol hadir gitu ya di saat yang tiba-tiba gitu ya, tidak disangka-sangka gitu. Si pasangan ini tuh datang. Halo, assalamualaikum, aku datang kembali. Nah, kira-kira gitu ya. Atau ya tadi bilangnya udah dah kita cerai aja, udah kita bubaran aja hubungan pernikahan atau hubungan pacarannya gitu. Ketika menjalani hidup masing-masing, nggak enak, rasa sepi gitu ya, rasa kayak hampa, kosong jiwa itu gitu ya. Tidak bahagia ternyata, walaupun mungkin perpisahan ini tuh ternyata sudah terjadi sekian tahun yang lalu. Tapi sepanjang sekian tahun tanpa interaksi ini, ya, ini tuh kayak menyiksa ternyata gitu loh. Akhirnya ini bisa si pasangannya Pisces ini tuh nyadar, enggak, kamu soulmate-nya aku, Pisces.
Aku tuh kayaknya nggak bisa. Ada yang kurang. Ada yang tidak sempurna dalam hidupnya aku. Aku udah punya harta berlimpah misalnya ya. Aku udah punya kehidupan yang baik misalnya. Tapi kok kalau dilihat secara ini indera, dinilai secara kuantitas harta, misalnya kesuksesan. Oh ya, dia dapat gitu. Si pasangan Pisces ini tuh dapat. Tapi kembali kalau bicara tentang jiwa, kosong. Jadi kayak nggak ada artinya ini semua. Status sosial yang baik, jabatan yang oke, duit yang lebih dari cukup, ya mobil mewah, rumah model istana misalnya. Tapi tanpa Pisces, kok sebentar aja merasa, wah aku punya ini, aku punya itu, sebentar aja. Tapi sebentar aja gembiranya. Tapi nggak ketemu sama rasa bahagia. Nah di situ tuh dia sadar, alah, kunci bahagiaku adalah Pisces. Nah ini datang dia, gitu ya, datang. Dan ya acara rujukan ini Mari Rasa akan digarap gitu ya. Jadi bukan sebatas kayak ngobrol-ngobrol aja, selama tanpa kamu aku kangen berat, aku gombal gitu ya, aku gombal gitu ya. Enggak ada. Ini tuh enggak cerita anak-anak yang sedang terkoneksi, tapi ini tuh cerita orang dewasa yang sudah sadar gitu. Ini kan sadar mengenai apa sih yang kurang dari jiwaku. Itu kan sudah sebuah kesadaran ya, kesadaran yang tinggi gitu ya. Kok udah punya duit lebih dari cukup, makan bisa enak, tidur bisa nyaman gitu ya. Kehormatan bisa didapat, tapi kok nggak enak, belum enak hidup ini, sepi, terasa ini semua tuh nggak ada arti gitu ya. Kesadaran bahwa astaga, ternyata Pisces ini harus ada Pisces kuncinya, baru bisa aku menikmati apa yang aku punya. Nah gitu ya, terlalu sudah dalam ya, karena memang walaupun sudah sempat berjarak hubungan ini, kalau mari lihat ini tuh cinta ya, keduanya ini tuh cinta, keduanya ini tuh punya rasa sayang gitu. Dan ini tuh bukan cinta timbul tenggelam, tapi ini tuh cinta yang menetap. Kalau itu yang mari lihat ya, keduanya ini tuh cinta yang cinta yang menetap gitu ya. Memang Pisces merawat, dia merawat perasaannya dia sebenarnya ke si pasangannya ini gitu. Kalau si pasangannya ini mungkin tanpa dia sadari, penjagaan terhadap ruang hati untuk diisi oleh rasa sayang, rasa cintanya dia kepada Pisces ini tuh ternyata telah terjadi gitu. Nah jadi sekacau apapun pernah relationship ini, sudah selama apapun terpisahnya Pisces dengan seseorang yang disayangi, dicintai Pisces ini gitu ya. Tapi ternyata semua itu tuh akan mendapatkan jawaban gitu ya, akan mendapatkan jawaban dengan kembalinya bersama Pisces dengan si kekasih hatinya ini gitu ya. Jadi jiwa di sini tuh saling tunggu, jiwa ini tuh menunggu, menanti atau mencari gitu ya. Pisces menunggu menanti, si pasangan jiwanya mencari Pisces gitu maksudnya Mari ya, bukan mencari siapa-siapa gitu, mencari Pisces gitu ya. Nah di sana menunggu menanti, sabar gitu ya, atau mungkin sempat juga kayak tidak menunggu menanti tapi tetap merawat dan menjaga cinta di hati gitu. Nah akhirnya ya tadi jarak sempat ada, kemudian jarak ini tuh dihilangkan dengan penyatuan gitu ya. Penyatuan dalam artian ya banyak cara ya, banyak hal itu ya kalau ceritanya penyatuan. Intinya akan ada rekonsiliasi, akan ada jalan yang terbuka, dan jalan itu
akan ditempuh oleh Pisces dan pasangannya, gitu ya. Jalan untuk mereka berdua ini tuh kembali tanda kutip hidup bersama, gitu ya. Jadi menata ulang yang rasa-rasanya sempat terjeda, sempat diabaikan mungkin ya, sempat yang memang diputuskan bahwa ada keputusan bersama bahwa ya udah beginilah dulu keadaannya gitu ya. Tapi dirombak kembali, mereka berdua ini tuh merombak kembali situasinya gitu loh ya. Jadi biar kayak gimana lah, ini dua kembali menjadi satu. Nah kayak gitu ya. Apalagi kayak misal selama ini tuh ada alasan-alasan untuk harus berpisah. Yang tadinya alasan-alasan itu tuh untuk berpisah tadi dirasa masuk akal banget. Ini nanti akan dipertimbangkan kembali. Apakah memang alasan itu tuh memang sudah benarkah? Aku ini berpisah dari dia. Benar-benar nggak itu? Nah, tapi ternyata makin direnungkan, kok makin terasa walah nggak benar sebenarnya. Walah nggak benar. Mengambil keputusan untuk berjarak seperti ini tuh, ini mungkin kayak yang bilang ke diri ya, kok tolol banget aku, kok bisa-bisanya gitu ya. Mau-maunya dulu mengambil keputusan seperti itu, yang akhirnya bikin aku di sini, dia di sana, gitu ya. Yang bikin ada ruang antara aku dengan dia. Walah ini enggak betul ini. Nah gitu ya. Jadi segera capcus gitu, 1 hingga 7 segera capcus, akan ada perbincangan ulang, akan ada koneksi kembali yang membincangkan ulang, yang dimana perbincangan ini untuk menata kembali semakin membaiknya ya. Ini bukan soal kembali sebatas kembali aja modelnya gitu ya, kembali habis itu nggak ngerti lagi mau kayak gimana, enggak. Tapi ini tuh udah kayak menetapkan tujuan, apapun yang terjadi kita balik lagi yuk, kita barengan lagi, kita bersama lagi. Nah gitu ya. Jadi ini tuh udah akan menjadi perbincangan wacana untuk jangka panjang gitu, bukan hanya sebatas datang ya coba lagi lah mau kayak gimana, apa masih bisa diusahakan, apa makin gitu ya. Enggak kayak gitu, tapi dirancang gitu, diteguhkan hati ini gitu ya, saling meneguhkan hati bahwa harus ada effort yang terbaik yang dilakukan untuk menjaga kelanggengan, kelestarian, untuk menjaga cinta ya. Cinta berdua ini tuh membangun istananya. Membangun istana, jadi itu artinya bikin kokoh relationship ini, bikin lebih membaik gitu. Nah beberapa mungkin yang sempat pisah, bercerai, putus, bubar gitu ya. Ini tuh mari rasa setelah belajar ini ya, telah belajar atau nanti pengalaman masa lalu yang membuat perpisahan itu akan dijadikan sebagai sebuah warning untuk tidak lagi diulang-ulangi gitu. Jadi kayak yang problem yang dulu-dulu yang pernah terjadi sehingga membuat sempatnya patah arang, putus asa sehingga menggagas perpisahan itu ya, diingat oleh mereka berdua kembali. Dan ini tuh kayak sama-sama berjanji di dalam diri seperti kemarin itu tuh dijadikan warning biar tidak lagi terulang untuk di masa depan gitu. Jadi udah paham, sama-sama paham, oh iya aku tuh dulu egois ya, oh aku tuh dulu lebih mementingkan pekerjaanku ya, oh aku lebih mementingkan orang tuaku sehingga aku harus berpisah dari dia, oh aku kemarin itu tuh kok kayaknya sembrono misal, nggak boleh lagi kali ini seperti itu. Jadi kok kayak ini tuh penyatuannya sehat betul akhirnya menggarap relationship ini gitu ya. Oke baik, dalam pembacaan hadir energi dari Taurus, Virgo, Capricorn
Sagittarius hadir di sana, Scorpio Aries hadir di sana, masuk energi dari Gemini, Aquarius di situ, masuk energi dari Taurus, energi dari Pisces hadir. Oke, baik, itu aja dulu ya yang bisa Mari sampaikan saat ini. Moga-moga mampu kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.